adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu ya kakak. Selamat hari Minggu Kak Sheikh. Nah, kita masih ibadah impak secara online. Nah, tapi biarpun kita ibadah secara online, adik-adik tetap semangat. Tetap sukacita. Sukacita. Nah, sudah siapin Alkitabnya belum? Sudah Kak, aku Kak Jelita sudah siap. Sudah siapin persembahannya? Sudah ya. Duduk yang manis. Baru mempersiapkan hati kita untuk impak. Nah, tapi sebelumnya Kak, kita mau kenalan dulu nih Kak. Masih inget gak sama kakak? Siapa? Dengan Kak Sherly. Nah, di samping kiri kakak adalah Kak Jelita. Tapi kita tidak berdua loh. Kita ada satu lagi kakak yang ngiringin ya Kak ya. Ya, Kak Giren. Ya, dengan Kak Giren. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai impak kita mau saat teduh. Ya, kita mulai saat teduh. Dimulai. Selesai. Kak Sheikh, Ya. udah saat teduh. Kita mau sapa adik-adik kita. Oh iya ya. Dari sektor 1 sampai sektor 16. Banyak siapa ya, Kak? aja? Banyak sekali Kak. Oke. Kak siapa ya Kak ya? Sektor 1 ada adik Rafael, Zora, Valeska, Roena. Dan sektor 2 ada Aldo, Justin, Kalista, Rene, dan Raquel. Ada Gaby sama Pio dari sektor 3 Kak. Nah, ada Cleon, ada Joel, ada Josh, Dasya, Diandra, Yohanes, Jessica, Amanda, Jeremy, Anata dari sektor 4. Sektor 5 ada adik Raina, Jonathan, dan ada Banaya dan Yoel. Dari sektor 6 ya Kak ya. Nah, kalau sektor 7-nya ada Miknea. Halo Miknea. Ada Briana, ada Briana. Ada juga Shina, Derby, ada Kenzi, Brian, ada Rayhan. Nah, kalau di sektor 8 nih kayaknya keluarga nih Kak ya. Darius, ada Edgar. Nih kalau Anas sama Gaby. Kak, dari sektor 9 ada adik Kristabel. Hai adik Kristabel. Adik Levan, Semita, Vero, Rachel, Atira dari sektor 10. Nah, kalau sektor 11 nih aku banyak banget nih Kak ya. Ada Mika, halo Mika. Ada Alen, Altar, jadi kakak nih Alen sama Altar nih. Nah, ada Gauri, ada Jonathan, Shalom, Jesslyn, ada Clara, Daniel, David. Nah, tapi kalau di sektor 12 nih ada anak yang kayak kembar nih, Tessa sama Gaby, padahal dia adik kakak nih Kak. Terus ada juga yang namanya Desiree, Emma, dan Monica. Dan sektor 13 ada adik Matthew, Lukas, adik kakak juga ya Kak. Valerie juga. Oh, halo. Darren, Kana, Ilori, Clarissa, Rena, Tania, Kalisa, Kevin, Shalom, Marvel, Krista, dan Tania. Dan Banyak ya Kak ya, 13 ya. Dan 14 ada Yisrael, Matthew, Boaz, Oval, Hannah, Myra, Salud, Michelle, Darren, Joseph, dan Jocelyn. Nah, nih ada sektor 15 juga nih Kak. Ada yang namanya Karen, Kimberly, Gabriel, dan Rachel. Di sektor 16 yang terakhir siapa Kak? Ayo kita sebut yuk. Ada Bevan dan Esther. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke impak kita. Ya, kita mau menyanyi puji-pujian pembukaan LOVE. Kak, hebatnya ya. I say
kita tidak duduk lagi, kita masih berdiri karena kita mau menyanyi lagi satu lagu lagi, Kak. Iya. Apa? Karena kita mau bersuka cita karena punya Allah yang luar biasa dan kuat. Ayo Kak Dira, kita nyanyi lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Ya, kita mau doa pembukaan. Kita sudah memuji Tuhan. Sebentar kita memulai IMPA online kita mau berdoa untuk pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik, ikuti kakak untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini Pada hari ini di IMPA online di IMPA online tanggal tanggal 18 Oktober 18 Oktober 2020 2020 kami bersyukur bersuka cita untuk memuji, memuliakan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya IMPA online ini. Berkati kakak-kakak yang membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan duduk diam dan bersuka cita di IMPA online. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kakak, tadi kita sudah berdoa pembukaannya. Nah, sekarang kita mau masuk ke IMPA. Nah, sebelum kita masuk, kita mau menyanyi dulu lagu Di Pintumu Ku Datang. KC berapa, Kak? KC 177. Oke, kayak Kak Dira. Di pintumu ku datang dan mengetuk. Di pintumu ku datang dan mengetuk. Jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Mazmur ya, Kak ya. Mazmur, Kak. Kita buka di Mazmur 40 ya, ayat 7 dan 11. 7 sampai 11. Maaf. Oke, nah kita membaca Mazmur, kita buka Alkitabnya ya adik-adik ya. Di Mazmur 40
kosong ayat 7 sampai 11. Yuk, kita baca ya Kak ya. Oke, kasih. Kasih baca ayatnya yang keluar. Adik-adik baca ayatnya yang ke dalam. Bacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 40 ayat 7 sampai 11. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab dan tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau yang tahu ya Tuhan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Mau mendengarkan kesaksian pujian dari siapa? Adik-adik ya Kak ya? Ya, Kak. Ya, kita dengarkan ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Tetap teguh, tetap teguh. Nah, adik-adik, tadi kita baru mendengarkan kesaksian pujian dari adik-adik. Nah, tapi Kak, kalau aku ada adik yang masih pengen ngisi puji-pujian, masih bisa nggak ya Kak ya? Bisa, kasih. Gimana caranya? Adik-adik, kalau adik-adik mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dengan pujian, bisa kirim ke Ke WA-nya kakak-kakak Japri atau kirim videonya ke kakak-kakak. Oke, Kak. Ya. Pasti adik-adik Ditunggu ya adik-adik ya, biar nanti disiarin juga, biar dikasih lihat adik-adik PA Jatipon good. Nah, sekarang kita tetap membuka Alkitab kita karena kita mau masuk ke ayat hafalan. Nah, minta tolong sama mama, papa, atau bisa minta tolong sama oma dan opa. Tapi nih ada pembagiannya loh ya adik-adik ya. Kita mau baca ayat hafalan kita ini dari Efesus 6 ayat 2a. Nah, kalau Efesus 6 ayat 2a itu untuk Batita dan ATK. Kalau Batita dan ATK itu berarti yang masih Batita, kecil ya Kak ya. Iya. Sama ATK tuh yang TK. Nah, kita baca ya. Efesus 6 ayat 2a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, untuk Batita dan anak TK pasti bisa dong ya. Bisa, Kak. Nah, Langsung. jangan lupa. Kita ulang sekali lagi ya. Efesus 6 ayat 2a. Hormatilah ayah dan ibumu. Oke, kita sekarang masuk ke anak kecil. Kalau anak kecil itu ada kelasnya loh. Oh, ada, Kak? Ada Kakak. Kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 hafalinnya di Efesus di Efesus 6 ayat 1. Kita mulai ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita coba ya anak TK ya, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
Kasih anak kecil sudah. Iya. Anak tanggung juga ada ayat Ada anak hafalan. tanggungnya ya Ada, Kak? Kak. Oh, anak tanggung kelas berapa dong berarti Kak? Anak tanggung kelas 4 sampai kelas 6. Yo, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya Kak ya? 4, 5, dan 6. Di mana Ayat Kak? hafalannya terdapat di dalam Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Pasti anak-anak tanggung cepat hafal, Kak. Pasti Kak. Pasti. Coba diulang sekali lagi Ulang ya, Kak. Kak. Ya. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Oke, nah sekarang kita sudah membaca ayat hafalan ya Kak. Iya, Kak. Sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau menyanyi di KC 2, 1, 3 dengan panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya pandumu dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, kali ini bersama Kak Raymond ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, siapkan dulu Alkitabnya. Nah, kalau adik-adik belum siapin, adik-adik boleh pause dulu videonya, terus minta sama disiapin dulu Alkitabnya. Nah, kalau sudah selesai, kalau sudah disiapkan Alkitabnya, yuk Kak Raymond mengajak kita semua untuk berdoa agar hati kita disiapkan untuk menyambut firman Tuhan yang luar biasa banyak yang kita pelajari. Nah, kalau gitu adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan ini kami akan menyambut firman-Mu ya Bapak. Setelah sebelumnya kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami telah bermazmur untuk-Mu ya Bapak. Sekarang tiba saatnya kami akan menyambut firman-Mu ya Tuhan. Namun Tuhan, sebelumnya terlebih dahulu berkatilah kami anak-anak-Mu, agar kami walaupun via online ini kami bisa mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapak. Dan Bapak, biarlah selama kami mendengarkan firman-Mu ini, biarlah tidak ada gangguan sama sekali ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan juga berkatilah hamba-Mu ya Bapak yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu ini Tuhan Yesus. Berkatilah mulut dan lidah hamba-Mu ini, biarlah setiap perkataan keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada isi hati-Mu Bapak. Sehingga firman yang anak-anak ini dengarkan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hanya di dalam nama-Mu lah kami telah berdoa dan ucap syukur, dan kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita pada minggu ini terambil dari Perjanjian Baru. Ya adik-adik, dibuka Alkitabnya yang terambil dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi ya, kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mengundang kita semua untuk berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Nah, kalau sudah ketemu semua, atau belum ketemu, gak apa-apa, di pause dulu videonya. Kalau sudah ketemu, bisa di play lagi. Kali ini kalian mau bacain ya. Oke. Begini firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya,
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik boleh duduk kembali, silakan duduk. Demikian pembacaan kitab kita tadi, adik-adik. Nah, sebelumnya kamu mau sapa dulu nih adik-adik nih. Nah, puji syukur ya adik-adik ya, karena mungkin adik-adik sampai sekarang kita udah 7 bulan kita IMPA online loh, ya kan? Nggak kerasa ya adik-adik ya. Karena juga kangen ngeliatin adik-adik nih di rumah bagaimana pertumbuhannya seperti apa. Dan terlebih lagi puji Tuhan pasti adik-adik pada sehat semua kan. Adik-adik gak ada yang terkena serangan virus COVID-19 itu kan. Puji Tuhan. Nah adik-adik kenapa ya adik-adik di rumah tidak ada yang terjangkit ya, bahkan keluarga adik-adik ya, karena adik-adik mematuhi dan melakukan protokol kesehatan, ya kan? Apa itu protokol kesehatannya? Yang pertama apa? Menggunakan masker kemanapun adik berada. Terus yang kedua, kemanapun adik pergi, terus pulangnya selalu cuci tangan dan mandi, sehingga adik-adik dijauhkan dari virus COVID-19. Dan terlebih lagi nih, mungkin adik-adik rajin makan setiap waktu, terus sering olahraga, sehingga nutrisi adik-adik terpenuhi dan adik-adik sehat dan bugar, sehingga virus COVID gak mempan nih nyerang adik-adik nih, karena adik-adik sehat dan bugar dan juga bersih, sehingga terjauh dari virus-virus itu. Nah adik-adik, pembacaan kita pada hari ini kita akan meneladani nih salah satu tokoh nih, yang dimana dia itu pribadi yang patuh dan melakukan kehendak Allah, sehingga apa yang dilakukan bisa menjadi berkat bagi semua orang, termasuk adik-adik dan juga Kak Raymond. Siapa ya tokohnya? Kak Raymond yakin dan percaya pasti adik-adik tahu nih siapa tokohnya dari pembacaan kita ini nih. Siapa lagi perantaranya ya? Siapa coba? Nah, iya benar sekali, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Apa yang kita teladani ya dari dia ya? Nah, di sini yang kita teladani dari pribadi Yesus Kristus adalah dia mematuhi dan melakukan kehendak Allah Bapa, yaitu apa? Menjadi perantara Tuhan dengan menjadi manusia, sehingga semua umat manusia bisa mengenal siapa? Tuhan, sehingga mereka hidup dengan kasih dan juga damai sejahtera antara satu dengan yang lain. Nah adik-adik, hal itu bisa adik-adik baca dalam ayat 1 dan ayat 2 ya, di mana Tuhan Yesus datang sebagai perantara Tuhan untuk menolong umat manusia, agar umat manusia bisa mengenal Allah, sehingga mereka bisa hidup dengan kasih dan juga damai sejahtera antara satu dengan yang lain. Nah adik-adik, di sini kita belajar ya teladan dari Tuhan Yesus ya, bagaimana dia hidup dan karena kepatuhan dan dia melakukan kehendak Allah, sehingga dia bisa menyelamatkan umat manusia. Nah adik-adik, sebelum Kak Raymond lanjut ngebahas firman Tuhan nih, Kak Raymond mau tanya sama adik-adik nih, kalau Kak Raymond menyebutkan kata patuh, apa sih yang terlintas dari pikiran adik-adik? Iya, pasti adik-adik bakal mikir, aduh kalau aku ingat kata patuh pasti aku bosen Kak. Karena apa? Kalau aku ingat kata patuh, aku ingat peraturan-peraturan di sekolah. Kalau aku ingat kata patuh, aku ingat peraturan-peraturan di rumah, rutinitas, tanggung jawab, dan yang lainnya. Aduh capek deh Kak. Nah adik-adik, kira-kira hal-hal peraturan di sekolah, peraturan di rumah, atau hal-hal yang diajarkan sama kakak sekolah minggunya itu mendatangkan kebaikan gak sih adik-adik? Pasti dong, mau bukti. Misalnya contoh adik-adik di sekolah mematuhi kata-kata gurunya. Misalnya kamu harus rajin belajar ya, nah agar mata pelajaran kamu bagus nilainya. Nah itu adik-adik berguna gak untuk adik-adik?
iya berguna, sehingga adik-adik dengan belajar bisa memperoleh nilai yang adik-adik mau, dan adik-adik bisa mencapai cita-cita adik-adik, sehingga adik-adik misalnya menjadi dokter, bisa menjadi dokter yang benar dan baik, ya kan? Nah, bisa menolong orang-orang yang sakit di luar sana dengan gratis lagi kalau adik-adik mau. Terus bisa adik-adik bisa menjadi pejabat negara, ya kan? Misalnya jadi hakim, jadi jaksa, atau jadi atau yang lainnya adik-adik pejabat negara. Nah, adik-adik bisa menjadi pejabat yang jujur, bisa menjadi pejabat yang baik, sehingga adik-adik menolong orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Nah, atau adik-adik mendengarkan kata-kata orang tuanya, ya kan? Misalnya mama ngarang kamu main HP terus, nanti matanya bisa rusak. Nah, karena adik-adik mematuhi dan melakukan perintah orang tua, mata adik-adik sehat, ya kan? Nah, terus adik-adik, misalnya orang tua bilang kamu kalau keluar harus pakai masker ya, enggak mak, aku kan kebal, mak, aku kan sehat mas. Nah, yang terjadi malah sebaliknya, ya kan? Nah, terus adik-adik misalnya mendengarkan kata-kata sekolah minggu di sekolah, kakak-kakak sekolah minggunya akan mendatangkan kebaikan enggak? Iya, misal kakak sekolah minggu mengajarkan kasih, karena siapa? Sudah diladankan oleh Tuhan Yesus, agar adik-adik bisa menjadi pribadi-pribadi yang mengenalkan Tuhan Yesus kepada semua orang. Gak harus, Tuhan Yesus itu telah ini ya, Tuhan Yesus itu bener loh. Enggak begitu adik-adik, tetapi adik-adik mengajarkan dengan perbuatan adik-adik yang mengasihi. Nah, kalau adik-adik mematuhi dan melakukan akan mendatangkan kebaikan gak? Pasti adik-adik, gak cuma buat adik-adik, tetapi orang-orang di sekeliling adik-adik yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bisa perantaranya yaitu siapa? Adik-adik. Nah, coba sebaliknya, kalau adik-adik tidak mematuhi dan melakukan ajaran yang baik di sekolah, di rumah, atau ke sekolah minggunya, apa yang terjadi coba? Misalnya, Tono, kamu harus rajin belajar ya, biar nilai kamu bagus. Enggak, aku males. Aku mau main-main aja, sehingga apa yang terjadi, nilai adik-adik terus jelek. Nah, sehingga adik-adik tidak bisa mencapai cita-cita adik-adik. Terus adik-adik gak mau dengar kata orang tuanya di rumah. Adik-adik misalnya orang tuanya ngajarin, kamu gak boleh main HP terus ya, nanti matanya rusak ya. Enggak, mama mah ketinggalan zaman, main HP terus, buka Instagram, Snapgram, terus buka TikTok. Apa yang terjadi coba? Mata adik-adik rusak, sehingga adik-adik gak bisa menjadi tidak bisa menjadi berkat. Atau waktu orang tua, kamu kalau keluar harus pakai masker ya, tapi adik-adik gak mau denger. Adik-adik keluar main sama teman adik-adik. Nah, sehingga tuh si kecil-kecil virus corona itu nempel di baju adik-adik. Dia jalan-jalan masuk ke badan adik-adik, terus dia berkembang biak. Adik-adik masih merasa sehat, terus adik-adik nularin ke orang tua, adik-adik nularin ke papa, adik-adik menulari ke adik-adiknya atau kakaknya, sehingga satu rumah sakit semuanya. Adik-adik mendatangkan berkat gak? Enggak, kalau begitu. Itulah yang terjadi kalau adik-adik tidak mematuhi dan melakukan ajaran yang baik. Bahkan kalau adik-adik gak mematuhi dan melakukan ajaran kakak sekolah minggunya, misalnya kamu harus mengasihi ya, tapi adik gak mau. Apa yang terjadi coba? Adik-adik akan menjadi tidak akan menjadi berkat, melainkan menjadi sumber masalah, ya kan? Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya adik-adik mau dong menjadi berkat dong, sama seperti siapa Tuhannya kan? Nah, bukan cuma Kak Raymond, pasti adik-adik juga mau kan? Untuk itu adik-adik, marilah kita bisa menjadi anak-anak yang patuh dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bisa di sekolah, bisa di rumah, dan juga bisa di mana? Di sekolah minggunya. Seperti contoh IPA online nih. IPA online mulai jam 8:30, adik-adik nggak mulai di jam 10 atau malam. Nah, apa-apa belajar berusaha ya kan, apa. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan dengan segala kebesarannya memampukan adik-adik untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga adik-adik semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, sehingga orang-orang yang berada di sekeliling adik-adik mengenal siapa itu Tuhan, yaitu Tuhan yang penuh kasih dan juga damai sejahtera. Amin. Karena menserahkan kepada tugas kita, Kak Jelita dan juga Kasih, dan juga pemusik ya, Kak Dira. Dah. 7, 1.
Oke, cinta akan Yesus. Ayo Kadirat. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami terlebih dahulu mengucap syukur atas kasih karunia-Mu sehingga kedua orang tua kami masih sehat hingga saat ini. Tak lupa kami berdoa mohon penyertaan-Mu di dalam hidup orang tua kami, baik ayah kami maupun ibu kami. Biarlah hidup mereka senantiasa penuh akan kasih setia-Mu sehingga hanya sukacita saja yang memenuhi kehidupan mereka. Dan juga kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang belajar di rumah. Berilah mereka kepintaran ya Bapa, agar mereka bisa mengerjakan tugas yang dikasih gurunya dengan baik. Bantulah mereka agar mendapatkan nilai yang memuaskan. Kami mohon ya Bapa, kapan pandemi ini akan selesai, kami ingin bisa sekolah dan beraktivitas lagi seperti biasa. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu, kiranya Engkau senantiasa mengabulkan doa kami. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi gereja dan pekat IHMPA yang sampai sekarang ini masih beribadah secara online. Biarlah melalui ibadah ini menjadi kekuatan buat kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan dan bimbing kami agar dapat tekun dalam beribadah buat kakak-kakak lain kami. Kiranya Tuhan berkati berikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usaha dan kegiatannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami rindu sekali berdoa kepadamu ya Bapa. Bapa, terima kasih Kau juga sudah mendengarkan doa dari adik-adik kami ya Bapa. Kabulkanlah permohonan dari adik-adik kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu ya Bapa keberadaan bangsa kami. Engkau tahu kondisi di negara kami ya Bapa. Masih melanda COVID. Tapi kami percaya dan yakin ya Bapa, kalau memang rencanamu sudah ditentukan, COVID ini akan berhenti dan kami dapat beraktivitas kembali. Kami bisa dapat bekerja kembali, adik-adik bisa bersekolah kembali, bermain kembali, bisa berjalan-jalan kembali ya Bapa. Kami rindu sekali itu ya Bapa, berkumpul dengan teman-teman kami. Bapa, kabulkanlah doa kami ya Yesus. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk adik-adik kami ya Bapa, untuk adik Luther Tobing dari sektor 5 dan Kak Wilson Wobor dari papanya
adik klien kami, Kristo ya Bapa. Engkau mau jamah mereka ya Bapa. Karena kami tahu ya Bapa, Engkaulah dokter dari segala dokter. Kau akan memberikan kesembuhan kepada mereka melalui obat-obatan yang mereka minum, ataupun melalui tangan-tangan yang memberkati mereka, yang menolong mereka di dalam perawatan mereka. Jangan tinggalkan mereka ya Bapa, karena mereka adalah anak-anak-Mu. Dan juga kami mengucap syukur ya juga Bapa, yang pada minggu ini berulang tahun adik Renan, adik Shalom Bicoli. Bapak, Engkau berkati mereka ya Bapak. Engkau telah menambahkan 1 tahun kepada mereka. Berikan mereka kepintaran, kepandaian, dan terutama takut akan Engkau. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami ya Bapak, seperti Tuhan telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi kita sudah menyanyi, kita sudah mendengarkan Firman Tuhan. sekarang Ayat hafalan. iya, hafalan. Nah, sekarang kita mau masuk ke Persembahan. Nah, adik-adik, tadi Kakak Sili udah tanya loh, sudah persiapkan persembahannya belum? Sudah dong Kak? Oh, pasti sudah ya Kak ya. Nah, sekarang ini kita nanti kalau sudah memberikan persembahannya bisa minta tolong mama, bisa minta tolong papa, atau oma atau opa, bisa kirim, masukin dalam amplop, kirim ke gereja. Nah, kita mau menyanyi lagu Sekarang kita mau persembahan di 300 KC 366. Betapa kita tidak bersyukur. Ayo Kak. Ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke, Kak, sekarang kita mau masuk ke doa persembahan. Kita siapkan hati kita. Mari kita satu dalam doa. Adik-adik, tundukkan kepala, lipat tangan. Kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Yesus yang baik. terima kasih. Terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan, memuliakan dan mendengarkan
mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Sekarang kami mau Kami mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan Yesus. Berkati Papa dan Mama yang telah memberikan berkat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sekarang kita masuk ke pengutusannya Kak ya. Kita sudah selesai. Impa. Dan sebelum kita memasuki pengutusan, kita mau menyanyi di KC 292. Tuhan kau gembala kami. Ayo Kak Dirat. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Selamat hari Minggu. Selamat Tuhan hari Minggu, Tuhan memberkati. Baik adik-adik, tadi adik-adik telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik telah memberikan persembahan. Dan tiba saatnya sekarang kita akan menutup impa ini adik-adik. Nah adik-adik, untuk melakukan firman Tuhan memanglah sulit. Tapi yakin dan percaya kalau adik-adik selalu berdoa, tekun berdoa, tekun membaca firman Tuhan, pasti adik-adik akan dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga adik-adik, hidup adik-adik bisa menjadi berkah. Oke adik-adik, mari kita tutup ibadah hari Minggu Pranana kita pada hari ini. Kak Raymond undang kita semua untuk berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Oke, yuk. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk impa hari Minggu ini di tanggal 18 Oktober ya Bapak. Ya Tuhan Yesus yang baik, biarlah sukacita, damai sejahtera yang adik-adik ini rasakan dalam persekutuan ibadah ini yang mereka lakukan walaupun via online, tetap mereka rasakan dan tetap mereka pertahankan dan bisa mereka salurkan kepada orang tua mereka dan juga kepada teman-teman mereka bermain di luar sana ya Bapak. Dan juga Bapak, kami ucap syukur atas ibadah hari ini ya Bapak, di mana kami boleh mengikutinya tanpa ada gangguan ya Tuhan Yesus. Kalaupun ada, kami mengucap syukur kami bisa menyelesaikannya sampai akhir ya Bapak. Bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih setia-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, dalam kebesaran-Mu, hamba-Mu serahkan anak-anak ini yang menonton pada saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Biar anak-anak ini dalam menjalani aktivitas mereka selama seminggu ke depan, mereka tetap berpegang dan berpedoman kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga apapun mereka lakukan, apapun mereka gumuli di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menangkan ya Bapak. Sehingga walaupun mereka masih kecil, mereka memiliki iman mereka semakin bertumbuh layaknya orang dewasa ya Bapak. Sehingga pada saat mereka dewasa nanti, Engkau mempercayakan pelayanan luar biasa kepada anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar apapun ada anak-anak ini hadapi, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menangkan ya Bapak. Ketakutan, rasa sedih mereka, pergumulan mereka tidak mengalahkan mereka ya Bapak. Karena mereka berjalan bersama Sang Juru Selamat itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hanya di dalam nama-Mu lah kami telah berdoa, ucap syukur, terpuji dalam nama Tuhan. Adik-adik, mari kita bersama-sama angkat pujian ini. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.
Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah adik-adik.